Mengelola sumber daya keuangan. Nah, ini merupakan bagian dari tugas seorang manajer, ya. Terutama ini dilakukan oleh manajer keuangan, ya. Jadi dalam perusahaan itu ada manajer akunting, ada manajer keuangan. Manajer akunting itu tugasnya dia menyajikan informasi sebaik-baiknya kepada pemangku kepentingan perusahaan. Pemangku kepentingan perusahaan siapa? Pemilik, ya, pemilik perusahaan, kemudian para petinggi perusahaan, direktur, para pengambil keputusan, kemudian pemangku kepentingan perusahaan juga para investor atau komisaris perusahaan. Siapa lagi pemangku kepentingan perusahaan? Pemerintah, ya. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang mengatur bagaimana usaha berjalan. Pajak seperti itu adalah bagaimana seorang manajemen akunting itu bisa menyajikan informasi yang baik kepada pemangku kepentingan. Nah, manajer keuangan itu tugasnya berbeda dengan manajer akunting. Jadi kalian kalau di perusahaan lihat manajer keuangan, berarti dia tugasnya apa? Manajer keuangan, dia melakukan perencanaan keuangan dan dia juga mengalokasikan sumber daya keuangan yang ada di perusahaan untuk kepentingan operasional perusahaan ke depan, ya. Bedanya ada manajer akunting, ada manajer keuangan. Nah, kita di sini bahasanya adalah mengenai manajer keuangan atau manajemen keuangan. Nah, bagaimana sih pekerjaan manajemen keuangan itu? Nah, manajer keuangan itu dia tugasnya adalah membaca informasi keuangan, ya. Informasi keuangan itu audiennya siapa aja? Manajer, government, investor, supplier, dan kreditor, ya. Kalau manajer keuangan, informasi yang dibutuhkan apa? Ya, diantaranya aset perusahaan berapa, terus keuntungan perusahaan berapa atau profit perusahaan berapa, terus berapa hutang perusahaan, berapa piutang perusahaan. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang manajer keuangan perusahaan. Nah, manajer keuangan perusahaan itu katakanlah umpamanya suatu perusahaan dia ingin melakukan ekspansi bisnis, ya. Ekspansi bisnis dibutuhkan dana sekitar umpamanya dibutuhkan dana 100 miliar. Nah, 100 miliar berarti kan dia butuh dana baru untuk pengembangan perusahaan. Nah, manajer keuangan itu melihat dari pembukuan perusahaan. Berapa bagian keuntungan yang bisa dialokasikan untuk ekspansi perusahaan. Katakanlah keuntungan perusahaan di tahun ini mencapai 200 miliar, ya. Tapi 200 miliar itu 150 miliarnya dibagikan kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbal jasa. Berarti yang tersedia hanya 50 miliar. Nah, sementara tadi kita butuh ekspansinya 100 miliar. Maka apa di sini PR dari manajemen keuangan? Dia harus memikirkan apa yang dipikirkan. Dari mana dia bisa memperoleh kekurangan 50 miliar tersebut, ya. Jadi informasi dari akunting dia terima profitnya 200 miliar profit bersih. 150 miliar dibagikan kepada pemegang saham. Berarti sisanya laba yang ditahan adalah 50 miliar. Kebutuhannya berapa? 100 miliar. Berarti masih kurang 50 miliar. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan tersebut? Silakan jawab. Kira-kira apa yang dilakukan? Mencari investor bukan, Pak? Bagaimana? Mencari investor. Mencari investor. Ya, satu pertanyaan, satu jawaban. Perusahaan bisa mencari investor atau manajer keuangan bisa mengusulkan mencari investor baru, ya. Nah, sekarang untuk mencari investor itu bisa dilakukan dengan
apa namanya, tambahan investor baru, ya, berarti ada investor baru yang masuk, atau investor yang ada membeli saham baru. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tadi ada yang, siapa yang menjawab tadi namanya? Valencia. Valencia. Ya, Valencia menjawab perusahaan mencari investor baru. Nah, dalam mencari investor baru ini perusahaan bisa melakukan dua hal ya. Yang pertama adalah dia pasti harus mengeluarkan saham baru, ya. Mengeluarkan saham baru. Nah, 50 miliar itu kalau dijadikan lembar saham, ada berapa saham? Katakanlah per sahamnya Rp500. Nah, kalau Rp500 berarti harus berapa lembar saham dia cetak? Ya, kita bagi aja. 50 miliar dibagi 500 berapa tuh hasilnya? Coba, 500 juta, 50. Coba bagi. Kita punya kebutuhan dana 50 miliar, per lembar sahamnya Rp500. Berapa lembar saham harus dikeluarkan yang baru? Pakai kalkulator. 100.000 ya Pak? 100.000 lembar saham. Oke, ya. Berarti perusahaan harus mengeluarkan 100.000 lembar saham, ya. Nah, 100.000 lembar saham ini kita punya pilihan, mau dijual ke investor baru, ya, atau mau ditawarkan ke investor lama, berarti orang-orang yang sudah memegang saham saat itu. Nah, itu berarti langkah pertama adalah kalau perusahaan itu ingin mengeluarkan saham baru, maka dia harus menawarkan dulu saham yang baru tersebut ke pemegang saham lama. Siapa tahu pemegang saham lama ada yang minat menambah saham. Kedua, setelah pemegang saham lama ditawarkan, maka perusahaan menawarkan saham tersebut ke pihak luar perusahaan. Nah, itulah kita sebut dengan initial public offering, yang IPO yang kalian sering dengar di dalam berita-berita ekonomi. Nah, jadi kalau ada perusahaan melakukan IPO, ya, atau menambah saham baru, itu berarti kalian udah bisa tahu tuh, oh berarti perusahaan tersebut sedang butuh dana. Butuh dana itu bisa buat ekspansi atau bisa buat perbaikan modal kerja saat ini. Pokoknya mengganti mesin yang rusak, itu bisa dilakukan dari penambahan modal, ya. Nah, kalian bisa analis tuh, oh berarti perusahaan ini sedang butuh dana nih. Dia sedang butuh dana, dia caranya dengan menambah investor baru. Nah, karena perusahaan itu sudah terbuka, sudah TBK, maka dia dengan cara menawarkan saham baru ke publik. Nah, bagaimana kalau perusahaan tersebut belum go publik atau masih PT tertutup? Maka salah satu caranya adalah dari investor atau dari komisaris yang ada, komisaris internal perusahaan, ada nggak yang bisa menambahkan modal? Ya. Nah, jadi prinsipnya yang pertama, manajer keuangan bisa mencari dana dari tambahan investasi baru, ya. Nah, cara kedua apa lagi kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Coba bayangkan kalau kalian punya perusahaan, kemana kalian ambil dana? Silakan, jangan malu-malu. Minjem ke kreditor. Alternatif kedua adalah utang atau meminjam. Kalau tadi investasi berarti ke investor, kalau meminjam atau utang berarti ke kreditor, ya. Nah, kreditor ini perusahaan bisa dua alternatif lagi. Yang pertama, dia bisa melakukan peminjaman ke bank. Ya, peminjaman ke bank berarti prosedurnya perusahaan harus menyajikan laporan keuangan, ya, terus memproyeksikan rencana bisnisnya. Nanti bank yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Gelontorlah dana 50 miliar. Otomatis dana yang dibutuhkan dapat nggak? Dapat, ya. Berarti manajer keuangan itu berhasil mendapatkan dana kekurangan untuk ekspansi perusahaan. Cara pertama bisa meminjam ke bank, ya. Cara kedua yaitu dengan menerbitkan obligasi. Ya, obligasi itu berarti apa? Perusahaan mengeluarkan surat. Ya, suratnya sama seperti saham tadi. Nah, obligasi ini ditawarkan ke
eh, penghutang yang ingin membeli obligasinya. Obligasinya nanti tercantum, pokoknya berapa dia ingin menghutangkannya. Dia bikin lembaran obligasi per 1 miliar pokoknya. Nah, berarti si pemegang obligasi itu dia memiliki piutang ke perusahaan tersebut sebesar 1 miliar. Dan obligasi berarti dia berhak mendapatkan apa pemegangnya? Mendapatkan kupon atau keuntungan yang sifatnya tetap ya, kupon. Katakanlah obligasi itu memberikan keuntungan 10% per tahun. Maka kalau dia meminjamkan uangnya ke perusahaan tersebut sebesar 1 miliar, ya 1 lembar obligasi, maka dalam tahun depan dia akan memperoleh 10% dari 1 miliar tersebut. Katakanlah dia akan terima 100 juta dalam bentuk kupon. Nah, jadi kita bisa tahu sekarang ya, manajer keuangan itu bisa mencari sumber dana perusahaan dari menambah investor baru ya, dengan cara menerbitkan saham baru atau dengan cara menambah hutang. Nah, hutang ini bisa dilakukan dengan cara berhutang ke bank atau berhutang dengan menerbitkan obligasi. Nah, apakah sampai di situ aja tugasnya manajer keuangan? Enggak. Dari alternatif pembiayaan investor dan hutang ini, manajer harus bisa melihat mana kira-kira yang paling mudah biayanya buat perusahaan ya. Mana ya yang sumber dana yang paling efisien, yang mana ya? Apakah dengan menerbitkan saham ataukah dengan menerbitkan obligasi? Saham, keuntungan bagi perusahaan apa? Kalau saham itu buat perusahaan dia tidak ada kewajiban membayar bunga, ya, dia tidak ada kewajiban membayar bunga, karena saham itu bentuknya adalah penyertaan modal, sehingga dia tidak ada risiko untuk membayar bunga kepada pemegang saham, tapi perusahaan harus membayarkan dividen atau keuntungan, bagian keuntungan kepada pemegang saham jika perusahaan tersebut untung. Nah, kalau perusahaan tersebut rugi, ya berarti perusahaan tidak membagi dividennya, dan bahkan bisa jadi harga sahamnya jadi turun gitu, jadi turun. Nah, otomatis kalau saham ini buat perusahaan memang lebih ringan ya, karena dia tidak ada kewajiban membayar bunga dan tidak ada kewajiban untuk kembalikan dananya, seperti itu. Otomatis kalau saham itu rugi, jatuh, ya risiko bagi investor. Nah, berarti itu kelebihan saham ya. Nah, tapi saham ini punya kekurangan juga. Kalau perusahaan terlalu banyak menerbitkan saham, maka nilai perusahaannya akan jatuh. Karena semakin banyak saham beredar, itu semakin orang semakin menyangka bahwa perusahaan ini nggak punya aset nih buat dijaminkan, atau perusahaan ini nggak punya modal, nggak punya modal yang buat dijaminkan ke bank, sehingga dia mengeluarkan saham terus. Kenapa dia nggak pernah hutang? Jangan-jangan dia nggak dipercaya sama peminjam. Jangan-jangan dia nggak bisa dipercaya oleh bank. Nah, jadi menerbitkan saham juga ada risikonya ya. Kalau perusahaan terlalu sering menerbitkan saham, maka dianggap oleh orang-orang bahwa perusahaan ini tidak memiliki aset, dan investor juga nggak akan mau kalau menanamkan saham ke perusahaan yang nggak punya aset ya, karena kalau rugi kan nggak dapat apa-apa. Nah, itulah makanya kalau kita sebut antara saham dan obligasi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau obligasi berarti apa? Kalau perusahaan mendapatkan pinjaman, berarti kita sebagai investor melihat, oh dia dipercaya nih oleh bank, oh dia dipercaya oleh penghutang, dikasih pinjaman, berarti dia keadaan keuangannya bagus, berarti dia asetnya banyak, sehingga bank mau memberikan pinjaman kepada dia, berarti perusahaannya bonafit nih. Tapi buat perusahaan apa obligasi itu risikonya? Perusahaan harus membayar kupon atau membayar bunga, walaupun perusahaan kondisinya rugi atau bisnisnya gagal, dan bunganya tetap harus dibayarkan, dan obligasinya nilai pokoknya tetap harus dibayarkan. Nah, itulah sifat dari obligasi. Nah, kalau buat investor jaminannya apa? Atau buat kreditor, dengan dia memegang obligasi ini, dia mendapat
jaminan pendapatan dari perusahaan, katakanlah 10% ya per tahun. Tapi nilainya fix, flat ya. Kalau perusahaan untungnya 100%, ya tetap dapat 10%. Kalau perusahaan rugi, ya tetap dapat 10%. Nah, makanya di sini akunting itu gunanya ya banyak ya, bisa buat manajer atau buat investor ya. Investor, kalau kamu melakukan investasi, pasti kan kamu akan ngelihat dulu nih, ngelihat ini perusahaan rugi apa untung, perusahaan ini pinjamannya banyak atau sedikit ini. Nah, itu masing-masing jadi estimasi buat kita menilai sebuah perusahaan itu bagus atau enggak ya. Nah, ini adalah siklus akuntansi ya. Jadi akuntansi itu inputnya apa sih? Jadi ada inputnya ya dokumen-dokumen akuntansi seperti bond ya, bond kwitansi, bisa juga dengan invoice ya, itu dokumen-dokumen yang bukti pembelian atau bukti pengeluaran Anda terima, itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh akuntansi. Nah, mungkin kalian nanti kalau dalam sebuah event ini, kalian di bagian ini pokoknya, di bagian pembelian alat-alat. Terus oleh orang keuangan, kalian punya ini nih, kalian membeli pulpen ya, pulpen harganya Rp5.000 gitu. Nah, orang akunting itu akan selalu minta mana bondnya yang 5.000 ya. Kalau kita lihat 5.000 itu kan kecil ya, 5.000 itu kecil, kesannya gini, lu nggak percaya banget, orang cuma 5.000 doang, kok nggak ada bondnya, dipermasalahin sih. Nah, masalahnya bukannya nggak percaya atau enggak, kalau nggak ada bondnya ya, nggak ada tertulis bukti pembeliannya Rp5.000, si akunting nggak bisa posting pengeluaran tersebut. Nah, jadi 5.000 itu kemana duitnya? Nah, gitu. Ya walaupun kita tahu, dia memang benar kamu beli. Saya juga ikut waktu belinya. Ikut ke toko bukunya beli pulpen 5.000, saya menyaksikan. Tapi kalau nggak ada bondnya, nggak ada bukti pembeliannya, saya nggak bisa posting apa-apa. Makanya akunting itu sangat concern yang namanya bukti pembelian, sekecil apapun ya, baik cuma Rp1.000, itu harus ada bondnya. Supaya apa? Supaya bisa dicatat di dalam sistem akuntansi. Nah, kemudian setelah dicatat, lalu diproses. Diprosesnya itu buat buku bekas ya, buat buku jurnal pengeluaran, terus buat neraca, buat laporan rugi laba. Nah, input tadi diproses, keluarnya adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu mencakup apa aja ya? Laporan keuangan itu yang pertama pendapatan, rugi, dan laba. Bukan ada laporan perubahan modal juga, Pak? Ada, itu juga masuk di situ ya. Jadi laporan rugi laba, kalau dia rugi, berarti nanti akan buat laporan perubahan modal kan? Atau kalau dia berlaba, dia juga akan dapat membuat laporan perubahan modal. Dan baru nanti dirangkum dalam sebuah neraca. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh manajer keuangan itu adalah outputnya, financial statement ya. Itu tadi laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca ya. Informasi lainnya buku kas atau jurnal pengeluaran, itu biasanya untuk internal accounting sendiri. Nah, kalau manajer keuangan hanya butuh 3 itu aja. Tapi dia harus tahu cara perolehan ini dari mana, dapatnya dari mana. Summary-nya kita sebut dengan laporan keuangan, financial statement. Ya, nah ini dia pemangku kepentingannya. Ini ya area-area akunting yang perlu kalian tahu ya. Area akunting itu bisa digunakan untuk manajer akunting ini untuk kepentingan di dalam organisasi perusahaan ya. Akuntansi manajerial berarti laporan akuntansi yang pembacanya atau konsumen reportnya itu adalah di dalam organisasi sendiri. Nah, kalau financial accounting atau akuntansi keuangan, konsumen atau pembacanya adalah pihak luar ya, pihak luar. Nah, itu bentuknya. Itu bisa laporan tahunan ya, terus juga
untuk keperluan audit, ya, untuk keperluan pajak, dan juga untuk keperluan ini perusahaannya rugi atau untung nih. Nah, karena itu berkaitan dengan pajak. Nah, kalian udah ngerti sekarang ada jenis-jenis akunting ya, yang untuk internal, ya, ada untuk eksternal. Kalau yang suka kalian lihat di surat kabar gitu kan, itu namanya financial accounting ya. Isinya ya itu annual report ya, ada laporan laba, terus nanti ada neracanya seperti itu. Ini ada istilahnya pembukuan, ada akuntan ya, atau akunting. Kalau bookkeeping itu dia tugasnya ya mencatat, merekam, dan menjurnalkan. Nah, seorang akunting dia harus bisa menganalisis dan memberikan rekomendasi. Itu dia kelebihannya akunting. Jadi seorang pembuku ya, pembukuan tuh dia cuma catat aja, cuman catat pengeluarannya berapa. Nah, baru nanti oleh akunting dianalisis. Akunting ini akan kaitannya adalah dia akan memberikan laporan kepada atau memberikan informasi kepada perusahaan. Ini makanya akunting itu jangan sekedar bisa membuat pembukuan aja. Kalau yang sebelah kiri ini bookkeeping ini sekarang udah bisa dikerjakan oleh komputer secara otomatis, bahkan lebih cepat, dan bahkan pasti nggak ada kesalahan hitung karena dilakukan oleh sistem komputer. Nah, akunting itu sekarang harus bisa menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Jadi pekerjaan akunting bisa nggak dia mengaudit ya, bisa nggak dia mendeteksi ada kecurangan. Itu adalah tugas-tugas dari seorang akunting yang harus ditingkatkan sekarang. Nah, ini siklus akuntansi ya, ini nggak usah saya terangkan panjang lebar karena kalian bukan orang akuntansi ya. Nah, ada komputer ya, komputer sebagus apapun komputer ya, tetap dia hanya sebagai alat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusannya tetap ada di analisisnya ada di akunting, dan akunting lah yang akan menentukan keputusan perusahaan bersama dengan bagian keuangan ya. Nah, ini bagian dari laporan keuangan ya. Ini sistem pembukuan. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke bagian berikutnya, ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Berkaitan mungkin kalian nanti tertarik masuk ke pemindahan keuangan, silakan ditanyakan. Mau nanya Pak, kalau misalnya Ya, silakan. perusahaannya tuh lagi di bawah, lagi kayak agak-agak rugi gitu, terus ada salah satu orang pemegang saham yang megang sahamnya tuh hampir 50% perusahaan, itu bisa pindah nama nggak Pak perusahaan ke si pemegang saham ini? Oke, dengan siapa ini? Maria. Siapa? Oke, Maria. Ada perusahaan mengalami kerugian gitu ya? Kerugian. Ya. Oke. Kemudian 50% saham tersebut dipegang oleh perusahaan lain. Ya. Ya, tapi ini saya tanya dulu, doang. Yang dipegang saham atau obligasi? Iya, yang dipegang itu saham atau hutang atau obligasi yang 50% itu? Saham. Saham atau obligasi? Saham. Terus yang kamu tanya, bisa nggak perusahaan tersebut dialihkan ke si nama yang pemegang saham tersebut? Ini. Itu ya? Ya. Bisa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya dia harus membeli saham sisanya, ya. Karena kan perusahaan dalam kondisi bangkrut nih, perusahaan butuh dana untuk berjalan kan. Nah, si investor ini kalau dia ingin memiliki perusahaannya, mengalih-namakannya, dia harus ambil kekurangan sahamnya. Supaya apa? Supaya dia bisa sahamnya mayoritas. Katakanlah diambil berapa? 60%. Ya itu bisa, dia sudah berhak mengganti namanya dengan nama perusahaannya. Seperti itu. Begitu nggak maksudnya, Maria? Iya. Berarti bisa ya, Pak? 50 ya? Kenapa? Bisa.
50 itu kan, kalau 50 itu masih 50-50 gitu ya. Nah, 50-50. Katakanlah ada dua pemegang saham. Si A 50%, si B 50%. Nah, kalau si B ini ingin mengambil alih perusahaannya, ingin mengganti namanya, berarti saham si A ini harus dikurangi supaya jangan sama-sama 50 gitu loh. Jangan sama-sama 50. Nah, si B-nya jadi 51, si B-nya si A-nya 49. Nah, maka si B itu udah berhak dalam mengambil keputusan. Putusannya ngapain? Menukar nama aja atau mengganti direksi atau apalagi keputusannya misalnya yang Maria maksudkan. Ya pindah nama aja, yang penting kayak misalnya perusahaan itu misalnya atas nama bapak, terus misalnya aku punya perusahaan, aku ambil perusahaan bapak dari nama aku gitu. Boleh, kalau udah jadi pemegang saham mayoritas sih bisa seperti itu, boleh. Kan udah pemegang saham mayoritas, suaranya kan kalau dalam RUPS suara terbanyak adalah pemegang saham mayoritas. Katakanlah saya megang 50%, terus ada pihak lain megang 25%, terus pihak ketiganya ada 25%, kan total 100 tuh. Nah, saya udah pemegang saham mayoritas di situ. Saya bisa menentukan arah perusahaan mau kemana kebijakan, seperti itu. Nah, berbeda kalau ini ya, kalau kondisinya hutang ya. Katakanlah saya 50% memegang hutang perusahaan A, boy. Kemudian setelah jatuh tempo, hutang tersebut perusahaan A-nya nggak bisa bayar, ya. Perusahaan A-nya nggak bisa bayar. Saya punya 50% dari porsi hutang perusahaan tersebut. Maka saya bisa mengajukan pilot ke pengadilan untuk mempilotkan perusahaan tersebut. Berarti perusahaannya harus tutup atau bangkrut, semua aset-asetnya dijual, dia harus bayar untuk menutupi hutang saya. Nah, itu bedanya ya. Kalau hutang, kita pemilik obligasinya bisa menuntut perusahaan untuk. Nah, kalau saham beda lagi. Kalau sahamnya kan punya kita juga gitu. Punya kita, bergantung berapa besar saham yang kita pegang gitu. Kalau kita pemegang saham terbesar ya kita suka-suka, kita mau ganti nama, mau ganti direksi, mau nutup perusahaan juga nggak apa-apa, asal kita pemegang saham terbesar ya. Karena kalau pemegang saham terbesar itu berarti dia penentu keputusan setiap langkah-langkah perusahaan. Nah, kalau penghutang ya, yang memberikan hutang, dia nggak punya hak untuk menentukan arah perusahaan ya. Katakan saya memberikan pinjaman ke perusahaan A, saya nggak berhak mencampuri urusan kebijakan perusahaan mereka, walaupun hutangnya 100% saya biarin ya. Saya 100% mengutangi perusahaan A, tapi saya nggak berhak ngatur perusahaan karena saya sebagai kreditor ya. Pokoknya saya taunya balik aja utang saya, terus dapat obligasinya, keuntungannya. Tapi kalau pemegang saham 51% saya pegang, ya saya berhak mengendalikan perusahaan tersebut, seperti itu. Saya berhak mengganti direksinya, ya itu saya berhak mengganti orang-orang di dalamnya, seperti itu. Jelas ya? Berikutnya adalah manajemen keuangan ya. Nah, ini ada istilahnya finance dan financial manager, keuangan dan manajer keuangan. Apa yang dilakukan oleh manajer keuangan ya? Dia yang paling terpenting adalah melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan itu apa? Perusahaan ingin melakukan ekspansi, butuh dana. Nah, itu dia tugas kerjaan dari manajemen keuangan. Sumber dananya dari mana? Rencanain ya. Kemudian membudget atau menganggarkan ya, berapa anggaran yang dilakukan untuk ekspansi, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan, berapa anggaran untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nah, itulah yang dilakukan oleh manajer keuangan. Jadi dia mengkontrol dana, mengkontrol dan memperoleh dana juga, mengambil dana dari mana. Jadi kalau perusahaan itu menerbitkan saham atau mengambil hutang, yang pasti terlibat adalah manajemen keuangan ya, atau manajer keuangan, seperti itu. Nah, manajer keuangan juga dia memberikan semacam
nasihat keuangan kepada bagian top manajemen. Katakanlah direkturnya bilang, saya ingin ekspansi perusahaan ke luar negeri. Nah, manajer keuangan harus memberikan informasi yang transparan bagi kondisi keuangan perusahaan. Mungkin nggak dengan kondisi keuangan sekarang perusahaan melakukan ekspansi? Bagaimana caranya? Jadi memberikan advice ya untuk kebutuhan dari sisi dana. Ini kalau kita lihat kelebihan dana dari sebuah perusahaan, ya, kelebihan dana dari sebuah perusahaan itu bisa digunakan apa aja sih? Nah, bisa digunakan untuk ekspansi, ya, ekspansi misalnya buka cabang baru, ya, di dalam atau di luar negeri. Ekspansi juga bisa menambah karyawan, gitu kan? Ekspansi itu juga bisa bentuknya misalnya membuat produk baru, itu juga satu ekspansi, ya. Kemudian kelebihan dana dari sebuah perusahaan, ya, ketika dananya berlebih, cashnya kelebihan, maka kelebihan dana itu juga bisa digunakan buat membeli sekuritas yang ada di pasar saham. Nah, contohnya gini, perusahaan PT ABC, ini ada kelebihan dana ini, kelebihan dananya ada 100 miliar. Kalau saya mau ekspansi, ngeri juga, dari dalam kondisi corona gini, ekspansi apa? Nanti daya beli masyarakat ada, sehingga saya nggak mau ekspansi dulu. Tapi kalau dananya cuma tersimpan di giro saja, kan rugi, ya. Giro kan nggak dapat pendapatan, ya. Giro itu kan pendapatan bunganya kecil, rugi perusahaan. Nah, sementara dana yang lebih ini harus dikelola supaya bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Makanya saya ini deh, kalau gitu saya beli saham perusahaan aja. Nah, itu bisa seperti itu, ya. Saya beli sekuritas, ya, beli saham perusahaan, atau beli obligasi, ya, atau beli treasury bills, commercial paper, ya, seperti itulah alat-alat alat-alat investasi yang ada sekarang. Seperti atau saya juga kelebihan dari saya beli aset aja deh, saya beli bangunan properti di daerah mana, atau saya beli tanah buat saya gunakan nanti kalau untuk perluasan usaha. Nah, jadi bagi sebuah perusahaan, kekurangan dana itu menjadi masalah, kelebihan dana juga bisa menjadi masalah buat perusahaan. Kalau kekurangan dana seperti kita sebut tadi, ya perusahaan akan sulit melakukan kegiatannya, ya. Tapi kalau kelebihan dana juga, perusahaan juga bingung, karena dana yang nganggur sayang, ya. Dana nganggur itu harusnya diputar supaya bisa memberikan pendapatan tambahan kepada perusahaan, seperti itu, ya. Nah, jadi ini financial planning prosesnya, dia tugas dari manajemen keuangan itu adalah dia meramalkan cash flow-nya berapa, ya. Contohnya kayak sekarang nih, sekarang kan di penghujung bulan November, maka manajer keuangan itu harus bisa meramalkan cash flow untuk bulan Desember apa aja yang dibutuhkan kira-kira, ya. Nah, si financial manager itu harus sudah bisa memperkirakan mana pengeluaran rutin, dan dia harus mencadangkan berapa pengeluaran untuk yang sifatnya tidak terduga. Nah, itu dia harus proyeksikan, ya. Proyeksinya menyangkut kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang, ya. Nah, dari forecast itu lalu dia mengajukan budget, ya. Jadi budget itu dia diajukan oleh manajer keuangan, bukan oleh akunting, ya. Manajer keuangan dia mengajukan budgetnya kemana? Berarti ke level direktur, ya. Nah, level direktur yang mengajukan, level direktur mengesahkan, ya, yang dibudgetkan apa aja sih, ya, biaya operasional, terus kemudian biaya kas dalam perusahaan berapa, dan kapitalnya berapa, modalnya berapa, modal kerjanya berapa. Nah, kemudian si manajer keuangan ini ketika sudah disetujui, maka dia harus mengkontrol, jangan sampai lebihan, ya, realisasinya ternyata lebih dari budgetnya, atau realisasi ternyata
budgetnya kegedean, yang digunakan ternyata kurang banyak gitu, banyak dana nganggur. Nah, itu juga masalah gitu. Jadi tujuannya manajer keuangan adalah bagaimana dia bisa membudget ini, perbedaannya biasnya sedikit ya. Kalau kurang ya nambahnya sedikit aja, atau kalau enggak jangan terlalu hemat gitu. Makanya kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, pernah presiden itu marah-marah ke menterinya karena apa? Karena dana yang udah dibudgetkan dalam RAPBN ternyata oleh menterinya nggak digunakan ya. Kenapa dana dibudgetkan kalau ternyata nggak digunakan? Itu sayang-sayang gitu. Nah ini jadi masalah. Makanya dana yang sudah dibudgetkan itu oleh manajer keuangan itu harus dikontrol penggunaannya. Jangan terlalu banyak lebih ya sehingga over budgetnya tinggi, atau jangan terlalu minim juga karena perusahaan juga akan rugi kalau budget yang digunakan ternyata nggak sesuai gitu. Itu akan hasilnya pasti juga nggak akan optimal gitu. Kalau kita punya budget banyak, kenapa nggak dioptimalkan kinerjanya seperti itu ya. Nah ini dari mana sih perusahaan itu mendapatkan uang ya, cash in? Yang pertama ya dari penjualan ya, atau credit sales ya. Berarti kalau credit sales itu berarti perusahaan mendapatkan piutang ya, pembayarannya nanti di depan. Kemudian perusahaan juga bisa mendapatkan dari penjualan tunai, cash ya, cash, atau memperoleh dari investment income. Nah ini yang saya sebut dengan tadi apa perusahaan membeli saham, kenapa perusahaan membeli surat-surat berharga. Karena kalau kredit salesnya nggak ada ya, katakanlah kredit salesnya lagi turun karena pandemik pokoknya, atau cash salesnya juga lagi turun, perusahaan masih punya alternatif income dari investasinya ya, dari pendapatan investasi. Nah nanti sumber pendapatan ini akan dialokasikan buat pembelian inventory ya, membayar hutang, inilah yang dikelola. Apalagi sumber pendapatan perusahaan ya, hanya 3 ini aja ya, penjualan baik kredit ataupun tunai dan dari investasi. Itulah pendapatan perusahaan ya. Dan pengeluarannya bisa macam-macam. Ini adalah contohnya ya, pembelian pembelian bahan baku ya, atau pembelian bahan dagangan, itu juga masuk ya pengeluaran. Nah ini tipe dari anggaran ya, berapa anggaran modal, berapa anggaran yang disediakan buat cash itu berarti anggaran yang kebutuhan cash sehari-hari perusahaan, dan berapa anggaran buat operasional. Ini tipe budgetnya ya, ada anggaran modal, anggaran uang peti cash ya, dan anggaran uang operasional. Oke. Nah ini sumber-sumber dari mana perusahaan bisa memperoleh dana ya, bisa memperoleh dana tambahan. Yang pertama dari pinjaman ya, atau bisa juga dari relasi ya, atau bisa dari bank ya, atau bisa dari commercial paper ya, atau factoring. Nah ini short term. Nah, kalau long termnya bisa dengan pinjaman dan ekuitas. Ini obligasi ya, ini saham ya. Kalau short term itu berarti kayak gini, saya butuh ekspansi butuh nambah stok barang nih, tapi sekarang saya nggak punya duit, bisa nggak saya utang dulu barang dagangnya? Bisa, itu namanya trade credit ya. Kan itu jangka pendek, yang bulan depan dibayar seperti itu. Tapi kalau debt itu biasanya jangka waktunya 10 tahun ya. Kalau ekuitas juga jangka waktunya panjang. Siapa aja yang bisa menerbitkan obligasi? Itu ada negara ya, bisa juga korporasi ya, bisa juga perusahaan multinasional.
Kalau kalian punya perusahaan, boleh nggak nerbitin obligasi? Ya boleh, boleh aja. Kalau kalian pembukuannya rapi, ya, pembukuannya jelas, ya, bank percaya, ya bisa menerbitkan obligasi. Kemudian, ini sumber pembiayaan dari ekuitas atau saham. Nah, bisa dari saham ini bisa ini ya, dari ekuitas ini bisa dua cara. Bisa dari sumber internal, ya, sumber internal ini contohnya kalau kalian lihat pembukuan itu ada laba yang ditahan. Nah, katakanlah gini, perusahaan dapatkan laba 150 miliar, ya. 10 miliarnya laba yang ditahan. Nah, berarti laba yang ditahan itu dijadikan sumber bagi perusahaan untuk menambah equity kapitalnya, ya, menambah modal. Atau bisa juga dari owner contribution, ya, kontribusi dari pemilik. Ya, ini saya sebut tadi dari pemegang saham yang sudah ada, ya, itu dia bisa memberikan membeli saham baru, ya, atau dari eksternal ini berarti menjual, partnership, ya, kemitraan, ya, atau dari dana ventura, atau yang paling umum adalah menjual saham ke publik. Nah, ini contohnya yang saya sebut tadi. Setelah kita tawarkan saham itu ke internal, nah, ada nggak orang internal yang tertarik untuk membeli saham kita? Nah, setelah pihak dalam ditawarkan, baru kita tawarkan ke publik, ya, dijual di pasar modal, seperti itu. Nah, sebelum saham itu ditawarkan di pasar modal, ditawarkan dulu ke pemilik saham yang ada dulu, itu namanya owner contribution. Berarti equity-nya adalah bersumber dari internal, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Terkait dengan pembiayaan perusahaan. Ada yang tertarik nggak untuk jadi juru keuangan nantinya? Nah, silakan bertanya. Ya. Ada ya, Spi. Masih nggak ada, Pak. Ya. Oke. Kemudian adalah fungsi dari pasar sekuritas, ya. Yang pertama bisa untuk long term, ya, untuk jangka panjang. Perusahaan itu menerbitkan sekuritas itu bisa buat pembiayaan jangka panjang atau juga untuk melakukan investasi, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ada modal itu dipasarkan di primary market atau IPO. Ya, ini IPO ini biasanya ditawarkan ke pemilik. Jadi gini, istilah kalau kalian beli mobil, ini kalian beli dari dealernya langsung. Nah, itu namanya primary market. Berarti sahamnya adalah saham tangan pertama. Siapa yang menjualnya adalah perusahaan, ya. Primary market, atau kita sebut dengan IPO. Atau capital market juga bisa dilihat dari secondary market, ya, pasar second. Artinya si pemegang IPO ini menjual sahamnya di secondary market. Kalian udah beli mobil, ya, dari dealer, terus setahun kalian pakai, tiba-tiba kalian ingin jual, maka jualnya adalah di secondary market. Nah, yang di secondary market itulah yang ditawarkan di pasar saham, pasar modal, ya. Pasar modal Bursa Efek Indonesia itu semuanya ditawarkan adalah secondary market. Jadi di Bursa Efek Indonesia nggak ada yang primary market, ya, atau IPO. IPO itu dilakukan sebelum saham itu diluncurkan ke pasar modal. Nah, setelah IPO ini terjual seluruhnya, nah, yang punya ini berharap apa nih? Ketika sudah saham yang di IPO ini terjual habis semua, maka dia berharap sahamnya akan naik, kan?
akan naik, nah dia bisa jual di secondary market. Nah berarti ketika orang membeli saham IPO, di IPO biasanya diundang tuh, kamu diundang oleh perusahaan, kita mau IPO, siapa yang mau beli? Nah udah. Harapan orang-orang ketika membeli di IPO adalah harganya lebih rendah dibanding nanti ketika sudah saham tersebut masuk ke secondary market gitu. Tapi ada juga saham waktu IPO-nya harganya tinggi, setelah dilepas ke secondary market harganya tiba-tiba turun. Nah, nanti ya risikonya adalah ya pemegang IPO untuk sementara nggak bisa jual dulu, karena kalau dijual berarti dia rugi ya. Nah, yang diharapkan oleh para pembeli saham di IPO adalah harga sahamnya naik ketika IPO-nya sudah selesai ya. Nah, ini pembiayaan yang tadi saya sebut tadi, ada debt, ada equity ya. Kalau debt itu berarti bentuknya obligasi, kalau equity berarti bentuknya adalah saham ya. Saham ini berarti apa? Dan ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan keuntungan, dan tidak ada kewajiban dan juga bagi perusahaan untuk mengembalikan investasinya. Ya kalau sahamnya jatuh ya udah rugi ya. Dia nggak berkewajiban menutupi kerugiannya si investor. Nah kalau debt ini harus dibayar kembali pokok dan juga interestnya. Nah jadi sebenarnya buat perusahaan lebih berat ketika dia menerima debt dibanding dia menerima equity. Nah makanya kalau ada perusahaan memperoleh debt, memperoleh pinjaman, itu biasanya reputasinya akan naik ya. Karena apa? Oh berarti dia dipercaya oleh si penghutang. Si penghutang nggak akan asal ngasih dana kalau dia nggak melihat ada yang bagus di laporan keuangan. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau ini nih coba-coba investasi di saham, ya coba ukur. Tapi kalau debt terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Debt terlalu tinggi juga berisiko juga. Jadi kita harus bisa mengukur berapa debt yang optimal buat perusahaan. Karena kalau perusahaannya 100% debt semua, ya risikonya juga tinggi. Ya kalau seandainya dia nggak bisa bayar, ya bangkrut. Bangkrut berarti ya kita sebagai pemegang ininya, pemegang obligasi juga berisiko kan. Walaupun harus dibayar semua gitu kan, tapi kan kita kan berharap keuntungan. Kita kan nggak berharap adanya kerugian seperti itu. Ya. Nah, ini bisa dibaca nanti ya. Ini keunggulan dari bond. Ya, ini tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan mau memberikan hutang 100% atau mau 10%, ya nggak ada hak buat mengatur perusahaan. Bond itu juga bisa mengurangi pajak keuntungan perusahaan. Nah, jadi perusahaan kadang-kadang mikir, kalau saya pakai dana sendiri, terus tiba-tiba saya untung, maka saya akan kena pajaknya sekian. Tapi kalau saya hutang, kan keuntungan saya dikurangin cicilan hutang dulu. Berarti kan keuntungan saya lebih kecil, otomatis pajaknya lebih kecil. Nah itu kadang-kadang perusahaan menggunakan hutang sebagai salah satu cara untuk mengurangi pajak, gitu ya. Itu jangan heran kalau seperti itu banyak. Kita lihat gini, perusahaan itu ngapain ya? Dia mengajukan hutang 100 miliar, padahal dia punya dana 200 miliar di tabungannya. Ngapain dia harus minjem 100 miliar? Kalau dari tabungannya yang 200 miliar, dia udah bisa ambil 100 miliar buat membiayai usahanya. Ya. Tidak sesimpel itu ya. Kenapa? Kalau dia gunakan dananya sendiri 100 miliar ya, yang diambil dari tabungannya, maka ketika dia untung, maka seluruh keuntungannya di total dipotong pajak berapa persen ya, katakanlah pajaknya 5%, berarti keuntungan penuh dikali 5% pajaknya sekian. Nah ketika dia menggunakan utang ya, maka ketika dia mendapat untung, nah dia harus dipotong dulu berapa yang dia gunakan untuk utang ya. Berarti keuntungan yang didapat dikurangin pembayaran utangnya, baru dikalikan dengan pajak. Otomatis pajaknya kan lebih kecil jadinya. Nah itu kadang-kadang strategi di dalam perusahaan untuk meringankan pajak secara legal seperti itu ya. Saya rasa untuk sharing kita ini aja ya. Silakan ada yang tanya ya. Kemarin kan katanya minta Google Meet ya, katanya mau ada yang ditanyakan. Nah, saya heran ketika
Nah, ini kok nggak ada yang tanya, hanya 2 orang yang tanya. Mau nanya, Silakan. kalau kita mau kerja bagian Silakan. accounting gitu, harus kuliahnya jurusan akuntansi ya Pak? Atau bisa manajemen juga? Oh, kalau kamu untuk berminat ya di bagian akunting ya, bukan manajemen keuangan ya, akunting ya. Kalau kamu ingin berniat sebagai akunting, maka ya harusnya mengambil akunting. Seperti itu. Akunting itu nanti ada spesialisasi profesinya. Kamu nanti jadi gelar kamu tuh ada profesi akunting. Nah, biasanya perusahaan itu kalau mau mempekerjakan akunting, ya dia sekalian akan mencari yang benar-benar akunting. Nah, berbeda kalau kamu ingin bekerja di bagian keuangan. Nah, itu nggak harus akunting, dari manajemen bisa, seperti itu. Itu, biasanya Pak. Tapi tanggung jawab accounting kepada perusahaan lebih besar ya Pak dibandingkan manajer keuangan. Tanggung jawab akunting. Tanggung jawab akunting itu adalah dia sebatas melaporkan dan menyajikan laporan. Katakanlah gini, akunting itu bisa tanggung jawab besarnya karena apa? Dia bisa menggelapkan dokumen. Nah, itu kesalahan dari akunting. Dia bisa menggelapkan dokumen sehingga dokumen itu tidak terrekod, akhirnya bisa membantu orang untuk bertindak korupsi gitu. Nah, itu tanggung jawabnya. Jadi akunting itu tanggung jawabnya adalah dia harus punya integritas, dia harus jujur ya. Kalau dalam pengambilan keputusan, akunting itu sebatas dia menganalisis ini layak atau enggak laporannya. Tapi dalam hal keputusan pengambilan keputusan apakah perusahaan ekspansi atau tidak, itu ada di manajer keuangan. Nah, tanggung jawab akunting ini besar apa? Tanggung jawabnya adalah dia menerima laporan dan dia harus menjaga laporan tersebut jangan sampai bocor ke pihak yang tidak berkepentingan. Itu dia akunting. Jadi orang akunting itu memang harus detail, teliti, harus jeli dia dalam melihat sebuah informasi. Tapi akunting nggak ada hubungan sama pihak luar ya. Pokoknya gini, perusahaan mau ngambil kredit atau perusahaan mau menggunakan dana, mengeluarkan uang gitu kan, mengeluarkan uang dari perusahaan, siapa yang tanggung jawab? Ya bukan akunting, manajer keuangan yang tarangan cek punya pembayaran ini itu tugas dari bagian keuangan. Nah, kalau akunting hanya menerima laporan saja dan mendeteksi ini transaksi ini benar atau enggak, seperti itu. Kan kamu minat ya ke akunting? Sebenarnya accounting Pak, cuman salah masuk jurusan sih. Oh gitu, ya akunting. Ya kalau kamu tanya kalau ingin jadi akunting, apakah harus bekerja di harus mengambil akunting? Iya, ya. Karena gini, perusahaan nggak mungkin mengambil yang bukan jurusan akunting. Kalau jurusan akunting banyak ya pasti diambil akunting. Dan soal kalau kamu mengalihkan, oh enggak, saya masih fleksibel, saya masih bisa di bagian keuangan, itu bisa. Tapi kalau kamu memang pengen murni akunting, ya memang harus akunting. Karena nggak mungkin kamu manajemen, terus ada saingan kamu akunting, melamar posisi akunting, ya otomatis perusahaan akan milih yang dari akunting dong. Nah, kalau kasusnya adalah melamar di bagian keuangan, ya, ini ada manajemen, ini ada akunting. Nah, ini tinggal dilihat kompetensi mana yang paling bagus di antara 2 orang ini dalam hal analisis keuangan, ya. Jadi kalau manajer keuangan itu bisa akunting, bisa dari manajemen, itu balance tuh, nggak ada ininya, nggak ada spesialnya. Tapi kalau akunting biasanya diambil memang dari akunting karena ilmunya dalam, spesial sekali, seperti itu. Nah, gitu jawabannya, ya. Ada lagi yang lain? Saya ingin tanya, Ya, silakan. misalkan ada perusahaan yang menawarkan kerjasama, tapi pasti kita mau lihat apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Apakah perusahaan tersebut akan memberikan informasi mengenai perusahaan, terutama dari segi laporan, untuk melihat apakah
perusahaan mengalami laba atau rugi. Apakah perusahaan tersebut akan menyediakan informasi yang sebenarnya atau bagaimana, Pak? Ya, ketika kamu dipropos ya oleh perusahaan untuk jadi pemberi dana gitu ya, atau diajak kerjasama, iya perusahaan tersebut memang harus menyajikan laporan keuangannya kepada kita, harus, itu kewajibannya. Nah, tapi kan kamu tanya apakah laporan keuangan itu yang sebenarnya atau bukan. Nah, caranya adalah kamu minta laporan yang sudah diaudit, ya, jangan minta laporan yang belum diaudit. Kalau laporan yang udah diaudit, ya itu udah pasti laporan keuangan yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu melakukan kerjasama, ya emang kewajiban kamu harus lihat laporan keuangannya. Dan laporan keuangannya bukan laporan keuangan yang mereka buat sendiri, tapi laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan terbuka, TBK, ya, itu rata-rata laporan keuangannya sudah dipublish di media-media informasi, surat kabar, ya, itu udah dipublish dan itu boleh diakses secara umum. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang masih privat atau belum terbuka, emang laporan keuangannya mereka tidak publish. Nah, tapi kalau ketika kamu ingin menjadi diajak kerjasama, kerjasamanya apa nih? Pokoknya dia ingin mengajukan hutang gitu ya, mengajukan hutang apa atau mengajukan pembiayaan, ya memang harus melaporkan keuangannya dan harus yang sudah diaudit. Itu ya, kuncinya itu aja. Udah diaudit atau belum? Kalau belum diaudit jangan, ya karena bisa jadi itu bohong. Seperti itu. Jelas? Makasih, Pak. Ya. Oke. Saya harap di sesi pertemuan ini kamu jadi bisa tahu ya, oh jadi tugasnya manajer keuangan itu seperti ini, terus akuntansi itu kerjanya seperti ini gitu ya. Ya, apa istilahnya, membuka wawasan kita untuk fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang marketing ya, terus juga belajar tentang apa itu manajemen HRD ya. Nah, masing-masing manajer ini kalian nanti bisa perdalam lagi di peminatan kalian ya. Yang peminatannya marketing bisa ambil di bagian marketing ya. Yang peminatannya di bagian HRD atau SDM bisa ambil di SDM ya. Oke, karena waktunya sudah masuk ya, udah lewat waktunya. Saya Pak, mau tanya UAS dulu boleh nggak? Oke, silakan. Kira-kira Bapak kasih berapa soal, terus tipe soalnya itu esai semua atau gimana? Yang saya jawab ini ya, kalau untuk tipe soal, saya bukan untuk di pengantar bisnis dan manajemen ini, bukan saya koordinatornya. Jadi untuk soal yang menentukan yang keluar apa yang mana itu kita tim gabungan. Jadi kan yang ngajar manajemen ini ada 7 dosen. Nah, 7 dosen itu masing-masing memberikan kontribusi soal ke koordinator. Nah, koordinator yang milih soal mana aja ya, itu. Nah, jadi nggak selalu soal dari saya, bisa jadi soal dari saya nggak kepilih gitu ya, bisa jadi soal dari dosen-dosen lain. Tapi bentuk pertanyaannya adalah esai ya. Esai, dan jumlahnya biasanya kisaran 5 sampai 6 soal ya. Itu Angel, esai. Oke, makasih Bapak. Ya, oke. Baik, saya ucapkan untuk kalian semua ya, selamat ujian ya, selamat ujian. Semoga ini jawabnya seperti saya pesankan. Jawabnya itu, kalau jawab esai itu intinya sudah ditulis di awal, baru di berikutnya adalah penjabarannya ya. Jangan awal-awal itu udah ngomongnya udah kemana-mana, jawabannya nggak jelas. Nah, pokoknya jawabannya nyelip di tengah-tengah, jangan ya. Jadi tulis dulu inti jawabannya apa, baru penjabarannya kalian uraikan di bawah. Seperti itu. Oke, sukses ya untuk ujiannya nanti. Kemungkinan kalau semester depan mudah-mudahan kita bisa tatap muka kuliahnya gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Makasih Pak. Tutup. Oke.